agama apapun itu tingkat tertingginya adalah spiritualitas. Spiritualitas dan sama. Iya. Berarti semua agama itu sama ya, Yang? Semua agama sama di tingkat spiritualitas. Ya. Setiap agama itu berbeda, apalagi kalau kita melihat agama dari spiritualitasnya, itu tambah kelihatan lagi bahwa setiap agama itu berbeda. Untuk yang mengatakan bahwa semua agama baik, semua agama sama, dengarkan baik-baik penjelasan saya akan jelaskan secara pelan-pelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe dan juga loncengnya ditekan biar nggak ketinggalan video berikutnya yang akan saya upload di channel ini. Teman-teman, kemarin saya sudah ngebahas tentang Hyang Wildo, yang mana Hyang Wildo ini memiliki keyakinan bahwa ma'rifat itu di atasnya agama. Jadi orang yang sudah sampai tingkatannya ma'rifat tidak perlu lagi agama, tidak perlu lagi syariat agama. Bahkan dia berani mengatakan bahwa syariat sholat yang ada pada sunnah, artinya cara-cara sholat yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi sunnahnya, dia katakan itu adalah cara sholat paling rendah dan tidak bernilai. Oleh karena itu, yang dipertunjukkan dalam sunnah, ya, dalam syariat, itu cara sholat yang paling rendah sekali. Gak bernilai, tapi gak popo kayak arek-arek. Ya ngomong terus terang kayak gini, demi mereka sadar akan keterbatasan mereka. Jelas Hyang Wildo ini ngawur ya, dia sok ma'rifat, dia sok tinggi derajatnya sampai berani merendahkan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'rifat itu bagus guys, jika ma'rifat diartikan sebagai orang yang sudah tingkatannya dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala atau disebut dengan waliullah. Tapi tentunya tidak bisa mengalahkan makomnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua waliullah yang tingkatannya ma'rifat itu belajar syariat. Dari mana mereka mengetahui tentang ajaran agama Islam kalau bukan apa yang telah diwariskan oleh Rasulullah, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau di dalam agama Islam kita bicara makom, bicara tingkatan, gak ada yang mengalahkan tingginya tingkatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kamu bermakrifat, kamu akan ahli ilmu syariat. Kalau kamu bermakrifat, kamu akan contoh Nabi Muhammad SAW. Makrifat itu artinya menjalankan syariat. Tanpa syariat tak akan pernah dapat makrifat. Maka semua makrifat yang nggak sesuai syariat, maka dia adalah sesat. Dia adalah sesat. Hadirnya orang-orang seperti Hyang Wildo ini memberi kesan buruk pada tingkatan ma'rifat, karena dia sok ma'rifat lalu dia merendahkan syariat agama Islam, dia merendahkan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anehnya ada juga orang yang percaya dan jadi pengikutnya. Karena Hyang Wildo ini udah sok ma'rifat banget ya, sok tinggi banget derajatnya, maka dia katakanlah bahwa agama itu hanya untuk anak-anak kecil aja. Bahkan dia nggak segan-segan mengatakan semua agama sama. Ya, karena semua agama itu sama, hanya tuntunan awal. Selanjutnya adalah tugas setiap manusia untuk mendalaminya, Ya. untuk mencari lebih dalam lagi kepada agama yang sebenarnya. Ya. Seperti yang katakan di awal tadi, Iya, agama itu tuntunan awal untuk awal kehidupan manusia. iya. Gimana, ngawur kan? Ya ngawur banget memang. Dia bilang kalau agama itu semuanya sama dan agama itu hanya untuk tuntunan awal umat manusia. Jadi ya untuk hanya anak-anak saja agama itu dan tidak perlu dipegang secara terus-menerus. Karena agama itu hanya tuntunan awal, seperti itu. Untuk kehidupan manusia. Untuk kehidupan awalnya. Awal manusia. Iya. Karena pengetahuan yang diterima di masa kanak-kanak itu sangat darurat. Ya. Sangat darurat dan emergensi banget, sehingga sesuatu yang darurat kan nggak harus dipegang terus. Ya. Gitu. Dia hanya berlaku pada saat anak-anak saja. Ya. Dan ada batasnya. Seperti itu. Hostnya juga aneh ya, mbak-mbak yang berkerudung itu dia cuma bilang iya aja, mengikuti perkataannya Hyang Wildo tanpa ada sanggahan sedikit pun, tanpa ada perdebatan di sana sama sekali. Saya melihat ada dugaan ya, kemungkinan dari mbak-mbak itu. Yang pertama, kemungkinan mbak-mbak itu memanfaatkan kesesatan Hyang Wildo untuk mendapatkan view, subscriber, dan lain-lainnya. Kemungkinan keduanya, mungkin aja mbak-mbak itu berpaham yang sama seperti Hyang Wildo. Karena gini guys ya, saya melihat mbak-mbak itu tidak sama sekali menyanggah Hyang Wildo, bahkan memperjelas apa maksudnya Hyang Wildo, mengatakan bahwa semua agama sama. Agama apapun itu tingkat tertingginya adalah spiritualitas. Spiritualitas dan Agama sama. apapun yang Iya. Ya.
Berarti semua agama itu sama ya, Yang? Semua agama sama di tingkat spiritualitas. Ya. Setiap agama itu berbeda, apalagi kalau kita melihat agama dari spiritualitasnya, itu tambah kelihatan lagi bahwa setiap agama itu berbeda. Untuk yang mengatakan bahwa semua agama baik, semua agama sama, dengarkan baik-baik penjelasan saya akan jelaskan secara pelan-pelan. Di agama Islam, makan babi itu adalah hal yang buruk, bahkan hukumnya haram. Sedangkan di agama lain seperti agama Kristen dan lainnya, makan babi adalah perbuatan baik dan diperbolehkan. Dari sini aja kita sudah bisa lihat bahwa kita tidak bisa menyamakan semua agama sama, semua agama baik, karena standar kebenaran setiap agama beda-beda. Sebagai muslim, maukah kita menganggap baik perbuatan memakan babi? Yang jelas-jelas itu terlarang di dalam ajaran agama Islam. Tentu kita tidak mau, tentu kita mau berpegang teguh terhadap ajaran agama kami bahwa babi itu dilarang dimakan. Contoh lainnya, di agama Hindu itu dilarang menyembelih sapi karena sapi dianggap suci di agama Hindu. Tapi di agama Islam diperbolehkan menyembelih sapi, bahkan dianjurkan ketika hari raya Idul Adha sebagai kurban. Berdalih bahwa semua agama baik, maukah umat Hindu merelakan keyakinannya bahwa menyembelih sapi adalah perbuatan baik? Tentu tidak, dan setiap orang berhak memegang keyakinannya masing-masing. Di India itu pernah terjadi konflik besar-besaran karena perkara penyembelihan sapi. Umat Hindu India pernah demo besar-besaran meminta pemerintah India untuk melarang umat Islam menyembelih sapi. Itu baru bicara soal makanan. Kita sudah tidak bisa menyamakan antara agama satu dengan agama yang lain. Belum lagi kita bicara tentang sesembahan, spiritualitasme, berbicara tentang akidah, jelas jauh berbeda. Di agama Islam, menyembah berhala itu adalah hal yang sangat dilarang dan sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di agama Islam mengatakan bahwa Tuhan itu punya anak, punya bapak adalah hal yang sangat terlarang. Tapi di agama lain, menyembah berhala adalah perbuatan yang benar. Menganggap ada Tuhan anak, Tuhan bapak adalah hal yang benar menurut mereka. Berdalih semua agama benar, semua agama baik, maukah kita membenarkan penyembahan terhadap berhala? Tentu tidak, karena kalau kita membenarkan penyembahan terhadap berhala, ya tentu sama aja kita seperti mereka. Jadi perkataan semua agama benar, semua agama sama, baik, itu adalah perkataan yang seolah-olah kalau dari sisi bahasa kelihatannya harmonis banget, toleransi tingkat tinggi, padahal sebenarnya di balik itu tersimpan hal yang sangat berbahaya bagi umat Islam, bisa mengantarkan pada kemurtadan. Maka memang toleransi terbaik itu ada di dalam ajaran agama Islam. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Ada hal yang bisa kita kompromikan, kita kolaborasikan, perkara-perkara sosial yang sifatnya duniawi, tapi kalau menyangkut akidah itu nggak bisa diganggu gugat. Sebagai muslim kita harus meyakini bahwa inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanya Islam. Ingat, hanya Islam. Al-Quran surah Al-Imran ayat 19. Saya akan buka sebuah rahasia yang penting sekali diketahui oleh umat Islam. Pemurtadan yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam, kalau itu tujuannya kepada orang-orang menengah ke bawah, SDM-nya rendah, yaitu dengan cara membagi-bagikan sembako, bagi-bagi Indomie. Saya sering mereaksi video-video semacam ini di channel YouTube saya, di mana ada seseorang yang turun ke jalan menghampiri orang-orang pinggir jalanan ya, seperti anak-anak, ibu-ibu yang sudah tua, lalu dikasih amplop yang isinya uang, dan ibu-ibu ataupun orang-orang pinggir jalan itu disuruh berdoa, melainkan bukan kepada Allah doanya, tetapi kepada sesuatu yang dituhankan selain Allah. Begitulah cara-cara mereka dalam memurtadkan umat Islam yang ekonominya rendah, SDM-nya rendah. Tetapi bagi umat Islam yang SDM-nya tinggi, ekonominya tinggi, menengah ke atas, bukan bagi-bagi sembako cara mereka, melainkan menyebarkan syubhat yang luar biasa, yaitu menyuarakan sebuah kata-kata yang dari sisi bahasa terdengar baik sekali ya. Contohnya menyebarkan perkataan semua agama baik, semua agama sama, padahal kan seolah-olah itu baik sekali ya, harmonis sekali, toleransi sekali kita dengar. Padahal di dalamnya tersimpan penyesatan yang luar biasa. Ya, begitulah cara mereka memurtadkan orang-orang yang SDM-nya tinggi. Jadi diberikan pemahaman-pemahaman yang seolah-olah benar, padahal itu adalah sebuah kesalahan yang nyata. Jadi nggak apa-apa mereka tetap meyakini bahwa agamanya Islam, tetapi mereka jauh dari ajaran agama Islam, tetapi mereka menyimpang dari ajaran agama Islam. Tidak jarang sekali kita bisa melihat ada sekelas ustadz, ya kalian tahu kan ustadz yang saya maksud, ya dia menyuarakan bahwa semua agama sama, bahwa semua agama benar. Biasanya dia tuh sering ceramah di gereja gitu. Ceramahnya bukan menegakkan kebenaran, bukan mengatakan bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar, melainkan dia memuji-muji agama lain. Jadi berhati-hatilah dengan
kalimat yang seolah-olah indah tapi sebenarnya mengantarkan Anda pada kesesatan. Semoga kita semua tetap bisa memegang teguh agama kita sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Subscribe dan juga loncengnya ditekan biar gak ketinggalan video berikutnya. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.